Halo, semangat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar cara menggambar grafik garis lurus dan juga cara menentukan koordinat titik potongnya di sumbu X dan di sumbu Y. Lalu di video yang sebelumnya juga kita sudah belajar cara menentukan gradien atau kemiringan garis lurus. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menentukan persamaan garis lurus. Bagaimana caranya? Langsung saja disaksikan video berikut. Kita sampai ke persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini bisa ditulis dalam dua bentuk ya. Seperti ini, AX plus BY plus C ya, sama dengan 0, jadi dibuat sama dengan 0. Nah, dengan gradien garisnya itu didapat dari negatif A dibagi B ya. Jadi ya A ini yang di depan X, ya bilang di depan X, Y ini yang bilangan di depan Y ya, di depan variabel Y. Atau juga bisa kita tulis dalam bentuk ini ya, Y sama dengan MX plus C ya, dengan gradien garisnya adalah bilangan M ya, bilangan M. Nah, coba kita menentukan pada contoh ini ya, yang mana yang termasuk persamaan garis lurus. Coba kita lihat yang pertama. Kalau persamaan yang pertama itu kan ada 2y plus 2x kuadrat dikurang 10 sama dengan 0 ya. Kita kembali ke ini, coba kita lihat. Kalau persamaan garis lurus, variabel x dan y-nya berpangkat 1 saja ya. Jadi variabel x dan variabel y-nya berpangkat 1 saja. Tapi kalau di sini x-nya pangkatnya 2, ya maka ini bukan persamaan garis lurus. Nah, coba kita cek persamaan yang kedua ya. 4y dikurang 2x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita ubah bentuknya ya, sama saja dengan min 2x ya, tambah 4y dikurang 2 sama dengan 0. Ya. Kita kembali ke persamaan sebelumnya. Nah, maka ini adalah persamaan garis lurus ya, dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, dengan nilai A-nya itu negatif 2, A-nya negatif 2, B-nya 4, ya, C-nya negatif 2. Gitu ya, maka ini adalah persamaan garis lurus ya. Nah, kalau yang tiga ini pasti bukan, sudah, karena ada variabelnya berpangkat 2 ya, X-nya. Nah, kalau ini juga persamaan garis lurus ya. Nah, ini bisa dibuat 4x tambah 2y ya, sama saja nih, kita balik ya, awalnya 2y, kita plus 4x, kita buat jadi 4x plus 2y tambah 0 sama dengan 0. Nah, ini A-nya AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. A-nya 4, B-nya 2, C-nya 0. Ini juga persamaan garis lurus ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan persamaan garis lurus melalui grafik ya. Melalui grafik. Nah, kita bisa seperti ini ya. Kita bisa pertama kita cari, misalkan ya, kita ingin mencari persamaan garis lurus untuk garis M ya. Kita bisa mencari gradiennya dulu ya. Nah, misalkan cara mencari gradien garis sudah kita ketahui, kita tentukan 2 titik dulu ya di M. Ini paman pilih 4,4 ya. Jadi kita tentukan dulu 2 titik koordinat yang dilalui garis M ya. Lalu paman pilih yang ini juga. Ya. 3,2. Kalau kita mencari, kalau ini paman buat X1, ini Y1, lalu di sini X2, ini Y2, maka gradiennya M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Jadi untuk menentukan persamaan garis lurusnya kita cari gradiennya dulu ya.
Berarti di sini X2-nya 2 dikurang Y1-nya 4, lalu X2-nya 3 kurang Y1, X1-nya 4 ya. Maka gradien garisnya ini berapa nih? Ini 2 kurang 4, ya negatif 2, 3 kurang 4, negatif 1. Maka gradiennya 2 ya. Nah, setelah mendapat gradien, kita masukkan ke persamaan ini ya. Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Nah, kita bisa ambil tadi Y1-nya berapa? Y1-nya tadi adalah ini ya, 4 ya. Y1-nya 4. M-nya kita dapat gradiennya 2, buka kurung X dikurang X1-nya 4 ya. Nah, lalu kita lanjut, berarti sini Y dikurang 4 sama dengan, lalu kita kalikan ini ke dalam ya, 2 kali X ya, jadi 2X, 2 kali X jadi 2X, lalu 2-nya kita kalikan ke dalam lagi, 2 kali negatif 4 ya, jadi negatif 8 ya, 2 kali negatif 8. Nah, sekarang kedua ruas kita tambahkan dengan 4 ya. Loh kok ditambahkan dengan 4 ya, biar sisa Y sendiri ya di sini. Nah, kita ingin buat kepersamaan yang ini ya. Kita ingin buat kepersamaan ini. Y sama dengan MX plus C ya. Nah, berarti di sini kalau kita tambahkan 4 berarti Y kurang 4 tambah 4 sama dengan 2X. Karena di kiri tambah 4, di kanan juga harus tambah 4 ya. Nah, ini negatif 4 tambah 4, sisa Y sendiri. Ini 2X, negatif 8 tambah 4, ya negatif 4. Ya. Maka persamaannya sudah kita dapatkan. Ya, persamaan garis M. Nah, PGL dari M itu adalah Y sama dengan 2X dikurang 4. Ya. Dengan gradien garisnya yang di depan X ini ya, 2 itu ya. Nah, inilah persamaan garis lurus M. Ya. Jadi pertama kita cari dulu gradiennya, setelah dapat kita masukkan ke persamaan ini ya. Nah, persamaan ini Y dikurang Y1 sama dengan M dikali buka kurung X dikurang X1 tutup kurung, gitu ya. Nah, kita coba lagi ya. Nah, bagaimana kita coba dengan cara yang berbeda ya, dengan cara lain. Kita ingin mencari persamaan garis lurus yang melalui titik A dan B ya. Nah, kita cari PGL yang melalui titik A. Titik A ini berapa ya? Kita lihat titik A ini negatif 1,2 ya. Negatif 1,2. Lalu titik B itu 2,8 ya. 2,8. Nah, ini kita buat seperti yang sebelumnya ya, mirip-mirip seperti mencari gradien ya. Ini kita anggap X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Nah, kita bisa langsung tanpa harus mencari gradiennya kalau diketahui dua titik seperti ini ya. Dari grafik ini kita tahu titik A dan titik B-nya koordinatnya berapa, kita langsung saja masukkan ke persamaan ini ya. Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 kurang X1 ya. Kita masukkan lagi Y1 nya
2 ya. Y1-nya 2 dibagi Y2-nya 8, Y1-nya 2. Ya. Sama dengan X dikurang X1-nya berapa? Oh, X1-nya negatif 1 ya. Nah, ini hati-hati ya, kurang ketemu negatif ya. Lalu X2-nya berapa? X2-nya 2 dikurang. Nah, kita lanjutkan. Berarti sini Y kurang 2 dibagi 8 kurang 2, 6 sama dengan ini jadi X tambah 2. Mohon maaf, X tambah 1 ya, karena kurang ketemu negatif. Lalu di sini jadinya 2 tambah 1 ya. Atau langsung saja kita tulis di sini 3 ya. 3. Ini ya. Sampai di sini. Ya. Y dikurang 2 per 6, lalu X plus 1 bagi 3. Ya. Berarti kita saat tadi sudah sampai Y dikurang 2 per 6, lalu X ditambah 1 per 3 ya. Nah, lalu kita kalikan silang ya. Kalikan silang berarti di sini 3. Ya, kita buat sini ya. Ini ke sini. Ini ke sini ya. Berarti 3 Y dikurang 2. Ya, 3 dikali Y kurang 2. Lalu 6. X ditambah 1. Kita kalikan ke dalam 3 kali Y, 3Y. 3 dikali 2, 6 ya. Ini jadi 6X ya. 6X lalu 6 kali 1, 6. Nah, lalu kedua ruas kita tambahkan 6 ya. 3Y kurang 6 tambah 6, biar sisa 3Y sendiri ya. 6X, karena di kiri tambah 6, kanan juga tambah 6 ya. Jadi 3Y sama dengan 6X tambah 12 ya. Sampai sini oke, kita bisa membuat jadi dua bentuk ya. Untuk persamaan garis lurusnya, kita mau pakai bentuk pertama atau bentuk kedua ya. Kalau seperti ini, sepertinya kita mudah menggunakan bentuk yang pertama aja ya. Berarti ini kedua ruas kita kurangkan dengan 3Y ya. Sehingga nanti dapatnya 6X dikurang 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Ya, maka inilah persamaan garis lurus untuk garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Pak Man ingin menambahkan ya, mengapa kita kurangkan dengan 3Y biar di kiri jadi 0 ya. Maksudnya kiri jadi 0, sebenarnya kita balik nanti yang kanan jadi 0. Jadi biar salah satu ruasnya nilainya 0 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau seperti ini, gimana ya persamaan garis lurusnya ya? Nah, kalau kita ingin menentukan persamaan garis lurus yang N ya, misalkan yang N ini, kita ingin menentukan PGL garis N ya. Nah, ini sebenarnya sedikit berbeda ya dan yang tadi. Ini persamaan garis lurusnya X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2. Loh, kok ini bisa masuk persamaan garis lurus? Ya, kan persamaan garis lurus itu kan tadi kan bisa AX ya, plus BY plus C sama dengan 0. Ini A-nya itu 1. Ya, dikali X plus B-nya 0. Ya, kali Y, lalu C-nya itu negatif 2 ya. Sama dengan 0. Berarti kan kalau di ini kan 1 kali X kan 3X. 0 kali Y, 0. Ini jadi negatif 2. Nah, jadi X, kedua ruas kita tambahkan dengan 2 ya. Jadinya 2 di sini. Makanya jadi X sama dengan 2. Ini masuk juga persamaan garis lurus ya. Nah, bentuknya akan seperti ini ya. Ya, seperti yang berwarna pink itu. Nah, kalau
persamaan garis lurus Y sama dengan 2 seperti apa ya? Nah, kalau Y sama dengan 2 itu seperti ini. Nah, ini ya, kalau Y sama dengan 2. Nah, seperti ini. Dia melalui memotong sumbu Y di koordinat 0,2 ya. Nah, ini kalau Y sama dengan 2. Kalau yang ini X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita tidak menggunakan grafik ya, kalau kita tidak menggunakan grafik, kita bisa menggunakan cara lain ya. Misalkan tidak diketahui grafiknya. Nah, misalkan jika diketahui gradiennya dan satu titik koordinat yang dilalui garis lurus, maka kita gunakan Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Caranya seperti apa? Misalkan kita langsung saja coba dicontoh ya. Nah, di sini kan diketahui persamaan garis lurus G ya, dengan gradiennya 2, lalu melewati titik ini. Maka ini sebagai X1, ini Y1, ini M-nya. Langsung saja ya, berarti Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y1-nya berapa? Y1-nya kan negatif 4 ya. M-nya berapa? M-nya 2 di soal. X dikurang X1-nya berapa? 0. Oke. Nah, ini Y kurang ketemu negatif, jadi tanda tambah ya. Nah, ini berarti 2 kali X, 2X, 2 kali 0, jadi kurang 2 kali 0. Maka dapatnya Y tambah 4 sama dengan 2X ya, karena 2 kali 0 kan 0 ya. Lalu kedua ruas kita kurangkan dengan 4. Mengapa kita kurangkan dengan 4? Biar sisa Y sendiri ya. Kita mau mengarahkannya ke persamaan ini, persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C ya. Kita mau arahkan ke sini. Nah, karena kedua ini tambah 4, nah, kedua ruas dikurang 4 ya, maka sisa Y di sini 2X kurang 4. Maka dapatlah persamaan garis lurusnya yang memiliki gradien 2 dan melalui titik 0, negatif 4 adalah Y sama dengan 2X dikurang 4 ya, gitu. Oke, itu kalau soalnya diketahui gradien dan satu titik koordinat yang dilalui garis lurus tersebut ya, maka gunakan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, ada juga kalau di soalnya diketahui dua titik koordinat ya, tapi tidak diketahui gradiennya. Nah, maka kalian gunakan yang ini ya, Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 kurang X1. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, ini kan tentukan persamaan garis R yang melalui titik ya, E itu koordinatnya negatif 1,1, F koordinatnya negatif 1,4. Ini kita misalkan X1, Y1, ini X2, Y2. Ingat ya, X1 pasangannya dengan Y1, kalau X2 pasangannya dengan Y2. Langsung saja kita gunakan yang ini. Nah, maka Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 bagi X2 kurang X1. Kita masukkan Y1-nya berapa? Oh, Y1-nya 1. Y2-nya berapa? Y2-nya 4. Ya. Dikurang Y1-nya berapa? 1. Oke. X1 dikurang X1. X1-nya berapa? X1-nya, oh, negatif 1 ya. Lalu X2, X2 juga negatif 1 ya, dikurang negatif 1. Nah, setelah sampai sini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Berarti di sini Y dikurang 1, 4 dikurang 1 itu 3 ya.
X-nya kurang ketemu negatif jadi tambah 1, dibagi negatif 1, kurang ketemu negatif jadi tambah 1. Oke. Lalu kita lanjutkan, berarti di sini Y dikurang 1 per 3, X tambah 1, oke, negatif 1 tambah 1, 0 ya. Nah, sekarang berarti kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang, ini 3 kali ke sini, yang 0 kali ke sini. Ya. Jadinya nanti 0 dikali Y kurang 1 sama dengan 3 dikali X tambah 1. Ya. Berarti kan ini 0 ya. Lalu 3 kali X, 3X, tambah 3 kali 1, 3 ya. Kita coba balik saja, jadi 3X tambah 3 sama dengan 0 ya. Lalu kedua ruas kita kurangkan dengan 3, sehingga jadi 3X sama dengan negatif 3. Lalu kedua ruas kita bagikan dengan 3 ya. Mengapa dibagi 3? Biar sisa X sendiri ya. Ini bagi 3, ini bagi 3. Jadi X sama dengan negatif 3 bagi 3. Karena negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif ya. Jadi negatif 1. Maka persamaannya, untuk persamaan garis yang melalui E dan F ini adalah X sama dengan negatif 1 ya. Nah, untuk selanjutnya coba kalian mengerjakan keempat soal ini ya. Kalau kalian memperhatikan penjelasan dari awal sampai akhir, kalian pasti bisa menjawab keempat soal ini dengan mudah ya. Perbanyak latihan soal dan tetap semangat ya. Nah, jadi seperti itu ya cara kita menentukan persamaan garis lurus. Pertama, bisa kita lihat dengan melihat grafiknya. Yang kedua, bisa kita tentukan jika diketahui gradien garisnya atau kemiringan garisnya dan satu titik koordinat yang dilaluinya. Atau yang ketiga, bisa dengan jika diketahui dua titik koordinat yang dilalui garis tersebut. Nah, begitu cara menentukannya. Lalu saksikan untuk video berikutnya mengenai persamaan garis lurus. Bye!